Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 Teknik Pengolahan Data, kelas D, ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang analisis regresi berganda dan hasil outputnya dari SPSS. Yang beranggotakan saya Vicky Iktiara dengan NIM A2101900065. Berikutnya Laila Syahra dengan NIM A2101900074 dan Rahmadani Dasti dengan NIM A2101900070. Selanjutnya Eka Sundari Ningsih dengan NIM A2101900077. Lalu Sulis Setiawati dengan NIM A2101900067. Selanjutnya kami akan mempresentasikan hasil dari pembahasan dan analisis regresi berganda dan outputnya dari kelompok kami. Yang pertama akan saya sampaikan sendiri mengenai data analisis regresi berganda. Data analisis regresi berganda atau skor tes kecerdasan dengan X1, yaitu skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos sebagai X2. Pertanyaannya yaitu apakah berpengaruh terhadap nilai ujian, yaitu sebagai Y. Berikut merupakan data dari nilai ujian beserta skor tes kecerdasan dan frekuensi membolos dari responden 12 siswa. Berikut merupakan datanya. Ada 12 data. Selanjutnya, berikut merupakan hasil output SPSS dan keterangan kesimpulannya. Yang pertama merupakan variabelnya, yaitu frekuensi membolos X2 dan skor tes kecerdasan X1-nya. Dan nilai Y, nilai ujian sebagai dependent variabelnya dan independent variabelnya yaitu frekuensi membolos X2 dan skor tes kecerdasan X1-nya. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya yaitu Laila. Berikut adalah tabel dari hasil output model Summary. Nilai adjust R-square menunjukkan nilai 0,849. Hal ini berarti model yang diuji memiliki kontribusi 84,9%. Sedangkan sisanya diterangkan oleh variabel lain yang tidak diperhatikan dalam penelitian ini. Selanjutnya. Berikut adalah tabel ANOVA. Keterangan uji signifikansi simultan atau uji F. Nilai signifikansi 0,000 jauh di bawah 0,05 yang artinya variabel independen atau X berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen atau Y. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya Rahmadani Desti. Keterangan nilai F hitung sebesar 31,853. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai F tabel. Namun terlebih dahulu menentukan DF1 dan DF2. Rumusnya sebagai berikut. DF1 sama dengan K min 1 maka 3 min 1 sama dengan 2. DF2 sama dengan N dikurangi K maka 12 min 3 sama dengan 9. Kemudian lihat pada tabel F. Nilai F hitung 31,853. Nilai F tabel 4,26.
maka HO ditolak. Kesimpulannya, ada pengaruh skor kecerdasan X1 dan frekuensi membolos X2 terhadap nilai ujian Y. Jadi ada pengaruh skor tes kecerdasan X1 dan X2 frekuensi membolos X2 terhadap nilai ujian Y. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Eka. Koefisien, yaitu model 1 konstan, skor tes kecerdasan atau X1, frekuensi membolos atau X2. Konstan dengan nilai B 55,780, skor tes kecerdasan dengan nilai B 527, frekuensi membolos min 2,344. Dengan standar koefisien yaitu skor tes kecerdasan 530, frekuensi membolos min 495. Dengan nilai T konstan 4.253, skor kecerdasan 3.371, frekuensi membolos min 3.147. Dengan signifikan yaitu konstan 002, skor tes kecerdasan 008, frekuensi membolos 012. Dengan kesimpulan uji signifikans yaitu keterangan beta, artinya skor tes kecerdasan atau X1 dan frekuensi membolos atau X2 terhadap nilai ujian atau Y sama dengan 0,530 dan min 0,495. Keterangan signifikans, nilai signifikans 0,008 jauh dan 0,012. Maka keterangan nilai T hitung sebesar 3,371 dan min 3,147. Nilai tersebut akan dibandingkan dengan nilai T tabel. Namun terlebih dahulu menentukan DF dengan rumus DF sama dengan N min 2, maka 12 dikurang 2 sama dengan 10. Nilai T hitung X1 dengan nilai T tabel. Nilai T hitung X1 3,371 lebih besar dengan nilai T tabel yaitu 1,8125, maka HO ditolak. Nilai T hitung X2 yaitu min 3,147 lebih kecil dengan nilai T tabel 1,8125, maka HO diterima. Kesimpulannya adalah ada pengaruh skor tes kecerdasan X1 dan frekuensi membolos atau X2 terhadap nilai ujian Y, dan tidak ada pengaruh skor tes kecerdasan atau X1 dan frekuensi membolos atau X2 terhadap nilai ujian Y. Selanjutnya akan
dibacakan dan ditutup sekalian presentasinya oleh Saudari Suli Setiawati. Baik, terima kasih untuk presentasinya. Apabila ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.